Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi anak-anak yang sedang menonton video kali ini. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita belajar bersama ya. Nah, di sini ada percakapan antara balon dan perahu. Perhatikan ya anak-anak. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita akan mulai dari nomor 1. Anak-anak bisa menuliskan di buku tema anak-anak. Nomor 1, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Coba tadi apa yang sedang mereka bicarakan? Iya, mereka membicarakan tentang udara dan angin. Sekarang nomor 2, mengapa balon bisa menggelembung? Kenapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam balon ada udara. Kemudian nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Apa? Karena tertiup angin. Kemudian nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ayo, ada apa saja yang memiliki sifat seperti balon? Iya, ban mobil berisi udara bisa, plastik berisi udara juga bisa, karena ban mobil jika dipompa itu berisi udara, dan plastik jika kita tiup itu di dalamnya juga ada udaranya. Nah, mari anak-anak kita lakukan percobaan bersama-sama untuk mengetahui sifat benda gas. Nah, yang pertama, untuk mengetahui sifat-sifat benda gas yang dibutuhkan pertama alat dan bahan yang diperlukan yaitu balon, kantong plastik bening. Kemudian cara kerjanya yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Nah, di sini ada beberapa gambar balon yang sudah menggelembung. Nah, coba anak-anak amati bentuk balonnya. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik setelah ditiup? Apakah menggelembung?
Iya, mereka menggelembung. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah balon dan plastik adalah benda padat. Balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Kemudian, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Kemudian, benda gas jika dipindah tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Nah, sekarang di sini ada teks bacaan dengan judul meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet karena sifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa soal lagi, latihan soal. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tema anak-anak. Nomor pertama, nomor 1, pertanyaannya, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan di balon? Bentuknya seperti bentuk balon. Kemudian nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuknya seperti bentuk plastik. Maaf, itu bukan pensil tapi plastik ya anak-anak. Apakah nomor 3, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Berbeda. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan ke kantong plastik? Berbeda. Karena yang ditiupkan ke balon bentuknya akan sama seperti balon, sedangkan udara yang ditiupkan yang masuk ke dalam kantong plastik bentuknya akan seperti kantong plastik. Kemudian nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Ya, sifat benda gas atau udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Nah, di sini ada gambar permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Pasti anak-anak pernah melakukan permainan ini ya. Coba amati gambar berikut. Nah, kalau yang pertama itu permainannya adalah memegang kepala, kemudian memegang pundak, lutut, dan baru kaki. Berarti di sini apa yang harus kita lakukan?
kita harus berkonsentrasi. Nah, permainan kepala pundak lutut kaki membutuhkan konsentrasi. Jika dalam lagu menyebutkan kata kepala, berarti anak-anak langsung memegang kepala. Kemudian, jika dalam lagu menyebutkan kata pundak, berarti siswa langsung memegang pundak. Jika dalam lagu menyebutkan kata lutut, berarti siswa langsung memegang lutut. Jika dalam lagu menyebutkan kata kaki, berarti siswa langsung memegang kaki. Nah, di sini anak-anak harus konsentrasi supaya saat lagu menyebutkan bagian anggota tubuh yang disebutkan, anak-anak tidak salah memegang anggota tubuh. Nah, di sini ada aturannya ya dalam bermainnya. Apa aja, yaitu setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, di sini ada contoh aturan. Contoh aturan di bawah ini adalah aturan di rumah Benny. Nah, coba perhatikan anak-anak. Aturan di rumahku. Nah, ini Benny mempunyai aturan di rumahnya. Yang pertama yaitu bangun pukul 5 pagi. Kemudian setelah bangun, merapikan tempat tidur. Selalu meminta izin bila bepergian. Dalam bermain, tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kegiatan sore hari, membantu pekerjaan orang tua. Kemudian pukul 7 malam, belajar dengan rajin. Yang terakhir, pukul 9, Benny tidur. Nah, ini contoh aturan di rumah Benny. Nah, anak-anak coba buka buku tema anak-anak di halaman 42, 43. Nah, di sini anak-anak nanti bisa memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Kemudian ada lagi di bawahnya, anak-anak bisa menuliskan, berdiskusi dengan ayah, bunda, mama, papa tentang aturan di rumah anak-anak. Di situ sudah ada kolomnya ya. Dikerjakan dengan baik dan maksimal. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran 6. Di sini Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, di sini ada percakapan antara siapa? Ibu dan Benny. Coba perhatikan percakapannya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu
benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, wujud benda, kita akan belajar tentang wujud benda ya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Kemarin di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya, bisa dilihat lagi di video sebelumnya, bahwa wujud benda itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Kemudian contohnya yaitu kemarin ada batu, kelereng, pensil, dan lain sebagainya. Benda cair. Benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan kemarin ada lagi apa ya? Iya, ada minyak kemasan yang ada di dalam botol sesuai dengan botolnya, yang ada di dalam kemasan plastik sesuai dengan bentuk kemasan plastiknya. Kemudian benda gas, benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh, udara dalam balon, ban sepeda. Ban setelah dipompa itu di dalamnya ada udaranya. Nah, kita akan belajar lagi tentang makna atau arti. Yang pertama, wujud. Wujud itu makna atau artinya apa ya? Iya, rupa atau bentuk dapat diraba. Kemudian ukuran. Ukuran itu bermakna atau berarti apa ya? Artinya adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian padat, makna atau artinya adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian cair, makna atau artinya adalah sifat seperti air atau encer. Kemudian gas. Nah, gas di sini bermakna atau berarti apa? Ringan, bersifat seperti udara. Nah, di sini ada Edo dan Beni sedang bermain pistol air. Coba anak-anak amati gambar tersebut. Apakah yang dilakukan Beni itu perbuatan baik? Itu perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh dicontoh sama anak-anak ya. Karena apa? Ketika bermain, kita tidak boleh melukai teman kita. Nah, dalam permainan itu pasti ada aturannya. Nah, kalau seperti digambar di situ, Beni tidak boleh sebenarnya ya menyemprot Edo menggunakan pistol air di bagian muka.
karena itu akan melukai Edo. Kalau sampai terkena mata, pasti mata Edo akan perih. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan lagi anak-anak. Anak bisa mengerjakannya di buku tema anak-anak ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Nah, tadi mereka bermain apa antara Benny dan Edo? Iya, bermain pistol air. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nah, sekarang aturannya apa tadi? Yang pertama yaitu tidak boleh menembak wajah. Tidak boleh terkena bagian mata. Dan setiap kita bermain bersama teman, kita tidak boleh berbuat curang. Kemudian nomor 3, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, apa anak-anak? Jika kita tidak mematuhi aturan dalam permainan, bisa terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka teman. Dan saat kita bermain, itu kita bermainnya tidak nyaman. Kemudian, pertanyaan nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Supaya permainan jadi teratur dan kita nyaman memainkannya. Kemudian, apa manfaat aturan tersebut? Nah, apa manfaatnya ketika kita bermain ada aturannya? Permainan jadi teratur, permainan bisa nyaman, supaya tidak ada kekacauan dan kita hidup rukun bersama teman, tidak saling melukai dan tidak membuat celaka teman, maka itu akan membuat kita nyaman saat bermain. Nah, anak-anak, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, apa anak-anak yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Iya, tadi kita udah dibahas. Kalau tidak mematuhi aturan, misalnya dalam mematuhi aturan permainan, bakal terjadi pertengkaran. Nah, di sini Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Nah, di sini berapa jumlah pistol semuanya? Pistol airnya ada berapa? Ada 3. Punya siapa saja? Yang pertama punya Benny, yang kedua punya Edo, yang ketiga punya Udin. Nah, 3 di sini dari mana? 3 di sini dari jumlah pistolnya. Jumlah keseluruhan pistolnya ada 1, 2, 3. 1 di sini dari mana?
karena setiap anak memiliki satu pistol air. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Perkalian ini kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Nah, anak-anak coba buka buku tema anak-anak. Di situ ada lirik lagu yaitu belajar perkalian dengan irama lagu yaitu Becak, ciptaan dari Ibu Sud. Nah, kita besok akan belajar bernyanyi, belajar perkalian ya anak-anak. Jangan lupa dibaca, dipelajari dulu, dan dipahami apa aja yang sudah kita pelajari kali ini. Nah, untuk belajar nyanyinya, kita besok bersama-sama menyanyikan lagu belajar perkalian. Nah, kali ini pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Sekian dari Bu Lala, terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.